belajar saja kita sudah gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zaidul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zaidul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Mafrotul Hamdiyah MPD. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah retorika Bapak Ilzamul Hikam MPD, dan juga kepada teman-teman semuanya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua diberikan kesehatan, bisa menghirup udara segar pada pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni dengan ajaran-ajaran agama Islam. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pernah saya mendengar dawuh beliau Kiai Haji Habibul Hakim Nur, Khotimul Majlis Syubbanul Muslimin, yang beralamat di Desa Paiton, di Desa Kalikajar, Kecamatan Paiton. Beliau pernah berkata, ada 3 cara untuk menjadi orang sukses. Ketika seorang itu ingin sukses, maka 3 cara ini harus dilakukan. Yang pertama apa? Yang pertama, ketika seorang itu ingin sukses, yang pertama yang harus dilakukan adalah al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Ketika kita ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan suatu ilmu, maka kita itu harus belajar. Ilmu itu dengan ketekunan, bukan dengan keturunan. Al-ilmu bitta'allum la bin-nasab. Ilmu itu dengan ketekunan, bukan dengan keturunan. Membaca. Ketika seorang itu sudah belajar, maka dia akan mendapatkan ilmu karena dia belajar. Bagaimana kita bisa sukses ketika belajar saja kita sudah gagal? Maka ketika kita ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi orang yang alim, ingin menjadi orang yang berilmu, maka kita itu harus belajar. Dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu. Emang apa sih pentingnya ilmu bagi kita semua itu? Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Artinya apa? Barang siapa yang senang di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang senang di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang senang di dunia dan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Nah, intinya apa? Ketika kita ingin senang di dunia ataupun di akhirat, maka kita harus mempunyai ilmu. Bagaimana kita mempunyai ilmu? Al-ilmu bitta'allum, dengan belajar. Nah, itu yang pertama. Kata beliau Gus Hafid, ketika kita ingin menjadi orang sukses, yang pertama itu al-ilmu bitta'allum. Yang kedua, jika kita ingin menjadi orang sukses,
Yang kedua, al-ilmu wan naf'u biridasy. Ilmu, ketika ilmu itu ingin manfaat, maka harus mendapat ridhonya seorang guru. Jika kita sudah mendapat ridhonya seorang guru, maka ilmu kita akan menjadikan ilmu yang barokah manfaat. Bagaimana kita mendapat ridhonya guru? Contohnya, misal ada guru kita nyuruh kita, nah, minta tolong belikan rokok. Kita sebagai siswa, kita sebagai mahasiswa tidak boleh menolak perintah beliau. Dengan kita tidak menolak perintah beliau, maka kita akan mendapatkan ridhonya guru. Yang ketiga, apa itu yang ketiga? Jika kita ingin menjadi sukses, yang ketiga, wal barakatu bil hikmah. Ilmu itu bisa barokah ketika kita berhikmah, ketika kita mengabdi kepada guru kita. Ketika kita sudah mengabdi pada guru kita, maka insya Allah ilmu kita akan menjadikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Ketika kita sudah mengabdi pada guru kita, bagaimana ceritanya para ulama, guru-guru kita, masya Allah, Kiai Haji Hashim Minu, beliau sungguh sangat luar biasa. Kiai Haji Hashim Minu adalah pendiri Pondok Pesantren Nurul Qadim Aitab. Kakeknya Kiai Haji Hafidul Hakim Nur Khatibul Majelis Syukur Muslimin. Kiai Minu sungguh sangat luar biasa. Bagaimana perjuangan beliau di pondoknya, bagaimana beliau di pondoknya, pengabdiannya kepada guru sungguh sangat luar biasa. Beliau mondok di Ringgong cuma 4 tahun. Beliau adalah santrinya Kiai Hasan Sepondo. Sewaktu mondok di Ringgong, beliau digunakan waktunya dengan benar-benar. Kalau tidak ngaji, ya ngaji. Kalau tidak ngaji, ya ngaji. Kalau tidak cari ilmu, ya cari barokah. Kalau tidak cari barokah, ya cari ilmu. Itulah beliau. Dan bagaimana pengabdian beliau kepada gurunya. Pernah istrinya Kiai Hasan Sepondo itu cincinnya jatuh ke dalam WC. Apa yang dilakukan beliau? Kiai Mino ini langsung lompat ke dalam sumur yang ada WC, bukannya langsung lompat ke dalam sumur WC itu mencari cincinnya istrinya Kiai Hasan Sepondo. Cincinnya kecil ini langsung dilompati, dicari di WC itu, di sumur WC itu. Bayangkan betapa mengabdinya beliau kepada gurunya. Cincinnya istrinya Kiai Hasan Sepondo jatuh WC, beliau langsung lompat ke dalam WC itu, langsung mencari cincin yang kecil itu. Itulah pengabdian beliau kepada gurunya. Barokahnya beliau ngabdi kepada gurunya. Apa? Pondoknya Nurul Qadim sekarang sudah sangat besar. Cucunya mempunyai majelis yang majelisnya menjadi Nusantara. Itu barokahnya siapa? Barokahnya beliau Kiai Haji sini. Maka kita sebagai mahasiswa, sebagai santri, jikalau ingin ilmu kita dijadikan barokah manfaat, maka kita harus mengabdi pada guru kita. Jangan mentang-mentang kita sudah menjadi mahasiswa, kita sudah pintar, kita sudah berintelektual, kita melupakan hormat kita kepada guru kita. Kita tidak lagi hormat kepada guru-guru kita. Kalau tidak ada beliau, siapa kita? Kalau bukan karena guru kita, maka kita tidak akan mengenal Tuhan kita. Maka kita tidak boleh sombong, maka kita harus hormat kepada guru-guru kita. Maka kita menjadi mahasiswa, jika ingin menjadi mahasiswa sukses, punya ilmu yang manfaat, punya ilmu yang barokah, maka yang dua ini, al-ilmu wan naf'u biridasy wal barakatu bil hikmah, harus kita pegang dengan betul-betul, harus kita amalkan, harus kita dapatkan dirinya guru, harus kita ngabdi kepada guru-guru kita. Insyaallah kita akan menjadi orang sukses. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit, semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Saya minta maaf apabila ada